Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Iza, NIM 05455166 dari program studi Ilmu Perpustakaan semester 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi perpustakaan, peran dan perkembangan perpustakaan di era digital. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media teknologi dengan dosen pengampu Ibu Priska Budi Juvitasari. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pendahuluan perpustakaan. Pendahuluan perpustakaan merupakan pusat informasi, pendidikan, dan literasi yang memiliki peran penting dalam menyediakan akses terhadap pengetahuan serta melestarikan dokumen bersejarah. Seiring perkembangan teknologi informasi, perpustakaan turut mengalami transformasi dalam cara pengelolaan dan penyampaian layanannya. Perubahan ini memberikan tantangan sekaligus peluang untuk menjadikan perpustakaan lebih inklusif, efisien, dan relevan di era digital. Di era digital ini pula, perpustakaan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dunia internet sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menemukan informasi yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada fungsi perpustakaan. Fungsi yang pertama yaitu menyediakan bahan bacaan yang dapat memperluas wawasan. Dalam hal ini, perpustakaan menyediakan berbagai hal buku seperti buku pelajaran, fiksi, non-fiksi, majalah, dan jurnal. Semua bahan bacaan ini membantu kita untuk menambah pengetahuan dan memperluas cara pandang terhadap berbagai hal, baik keperluan akademik maupun pengembangan diri. Yang kedua, mendukung proses belajar mengajar dan penelitian. Perpustakaan menjadi tempat penting bagi pelajar, mahasiswa, dan dosen untuk mencari referensi dalam kegiatan belajar dan penelitian. Dengan adanya koleksi buku jurnal dan sumber digital, proses belajar jadi lebih terarah dan ilmiah. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain buku, perpustakaan juga menyediakan berbagai sumber informasi lain seperti artikel, dokumen sejarah, hingga data statistik. Semua ini bisa membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas, menambah wawasan, dan bahkan mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat, otomatisasi layanan seperti peminjaman dan pengembalian buku. Sekarang banyak perpustakaan sudah menggunakan sistem otomatis, jadi peminjaman dan pengembalian buku bisa dilakukan secara mandiri lewat komputer atau mesin. Hal ini memudahkan membuat layanan jadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Yang kelima, menjadi tempat untuk melestarikan budaya dan pengetahuan lokal serta sejarah lokal. Perpustakaan juga menyimpan koleksi khas daerah seperti naskah kuno, cerita rakyat, atau arsip sejarah lokal. Dengan begitu, perpustakaan berperan menjaga warisan budaya agar tidak hilang dan tetap bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Lalu di slide keempat ada peran perpustakaan. Yang pertama, peran perpustakaan yaitu pusat informasi, penelitian, dan pendidikan. Perpustakaan menyediakan sumber belajar seperti buku dan jurnal untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian dalam bidang apapun. Yang kedua, pelestarian pengetahuan dan budaya. Perpustakaan menjaga dokumen, budaya, dan sejarah lokal agar tetap bisa diakses oleh generasi selanjutnya. Yang ketiga, tempat literasi digital dan edukasi. Perpustakaan dapat digunakan oleh masyarakat untuk belajar teknologi dan cara mengakses informasi secara bijak melalui perpustakaan. Yang keempat, adaptasi layanan digital. Perpustakaan modern sudah mulai menerapkan sistem otomatis seperti peminjaman dan pengembalian buku secara mandiri menggunakan komputer, bahkan lewat aplikasi di HP. Selain itu, layanan digital seperti katalog online dan pemesanan buku dari jarak jauh sudah umum diterapkan. Ini membuat perpustakaan lebih mudah dijangkau tanpa harus datang langsung. Yang kelima, akses ke jurnal dan e-book. Pengguna bisa membaca jurnal dan buku digital kapan saja melalui internet. Sangat berguna untuk pembelajaran daring atau online. Di slide kelima ada perkembangan di era digital. Yang pertama, transformasi digital, yaitu peralihan penggunaan dari buku ke e-book. Yang kedua, ada akses informasi yang lebih luas. Dapat diakses di mana saja hanya bermodal internet, di mana perpustakaan dapat melayani di mana saja dan kapan saja. Layanan web dan aplikasi. Perpustakaan bisa diakses lewat internet dan aplikasi mobile yang saat ini semua orang sudah memilikinya. Digitalisasi koleksi, buku jurnal dan arsip
disimpan dalam format digital. Di slide selanjutnya ada perkembangan di era digital. Yang pertama, perpustakaan sebagai pusat literasi digital, di mana perpustakaan di era digital berperan penting dalam meningkatkan literasi digital, pelatihan penggunaan teknologi, dan menyediakan informasi digital yang diperlukan. Yang kedua, masih relevan untuk diterapkan dalam di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat, perpustakaan masih menjadi pusat pengetahuan dalam era yang berkembang pesat. Di slide selanjutnya masih di perkembangan di era digital. Yang pertama adalah integrasi teknologi menggunakan RFID, cloud, dan AI untuk memudahkan layanan. Yang kedua, dukungan pembelajaran jarak jauh, perpustakaan online, bantu kuliah daring, dan sekolah daring. Yang ketiga, kolaborasi global, perpustakaan dari berbagai negara saling bekerja sama. Yang keempat, ada perubahan peran pustakawan menjadi fasilitator informasi. Tantangan perpustakaan digital. Yang pertama, ada kesenjangan teknologi dari setiap daerah. Beberapa daerah belum punya akses atau fasilitas teknologi yang memadai, jadi tidak semua orang bisa pakai perpustakaan digital dengan mudah. Yang kedua, ada dana awal untuk pengembangan teknologi dan sumber daya. Butuh biaya besar untuk membuat dan menjalankan perpustakaan digital seperti beli perangkat, software, dan latih staf. Yang ketiga, keamanan data dari pengguna perpustakaan. Penting untuk menjaga data pribadi pengguna supaya tidak bocor atau disalahgunakan. Yang keempat, ada adaptasi SDM terhadap teknologi. Petugas perpustakaan dan pengguna harus belajar dan terbiasa memakai teknologi baru agar perpustakaan digital berjalan dengan lancar. Di slide selanjutnya ada peluang perpustakaan digital. Yang pertama, akses informasi yang lebih mudah dan cepat. Dengan perpustakaan digital, siapa saja bisa mencari dan membaca buku atau dokumen kapan saja dan dari mana saja, tanpa harus datang ke tempat perpustakaan fisik. Yang kedua, penghematan ruang dan biaya perawatan. Karena semua koleksi disimpan secara digital, perpustakaan tidak perlu ruang besar untuk menyimpan buku fisik dan juga mengurangi biaya merawat buku agar tidak rusak. Yang ketiga, meningkatkan minat baca para anak remaja. Perpustakaan digital biasanya lebih menarik anak muda karena mereka bisa mengakses berbagai materi dengan cara yang modern dan praktis lewat perangkat digital saja. Lalu selanjutnya ada contoh implementasi teknologi. Yang pertama ada aplikasi e-library seperti ePusnas dan Google Books. ePusnas dan Google Books memudahkan akses ribuan buku, jurnal, dan dokumen lainnya secara online. Yang kedua ada pengguna RFID untuk manajemen koleksi dan peminjaman otomatis mempercepat proses layanan. Yang ketiga ada portal jurnal digital seperti ProQuest dan Gstore, menyediakan jurnal akademik dan artikel ilmiah yang digunakan untuk banyak perpustakaan universitas untuk mendukung penelitian dan pembelajaran secara online. Yang keempat ada digital repository kampus untuk menyimpan karya ilmiah, tesis, disertai, dan publikasi sivitas akademika dalam bentuk digital. Repositori ini memudahkan akses dan pelestarian karya akademik secara online. Di slide selanjutnya masih contoh implementasi teknologi. Yang pertama, cloud storage untuk menyimpan data besar dan akses koleksi secara online tanpa hambatan. Yang kedua, virtual reality untuk eksplorasi arsip sejarah secara interaktif. Yang ketiga, AI untuk rekomendasi bacaan, sistem yang bisa menyarankan rekomendasi buku sesuai minat. Yang keempat, integrasi dengan learning management system atau LMS, perpustakaan terhubung dengan sistem pembelajaran online. Kesimpulan, perpustakaan memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung literasi dan pendidikan, serta terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu, transformasi digital perpustakaan menjadi kebutuhan untuk memperluas akses, meningkatkan layanan, dan memastikan keberlanjutan fungsi perpustakaan di tengah tantangan dan peluang era digital. Saran, perpustakaan digital merupakan solusi untuk meningkatkan minat baca para remaja agar perpustakaan digital bisa beroperasi dengan baik. Beberapa saran yang penting sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan infrastruktur teknologi, yaitu seperti internet cepat, server, dan server cloud. Yang kedua, ada latihan pustakawan dalam pengelolaan sistem digital. Yang ketiga, ada menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Yang keempat, ada lakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam merancang PowerPoint berikut. Sekian presentasi dari saya.
Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya perpustakaan di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.